Master. Tak akan kubiarkan kabur. Yunma semakin kesal dan marah, dia menyeka darah dari sudut bibirnya dan memutuskan akan menebas leher Zhao Jian. Dia yakin Ye Mo tidak akan marah bila ia hanya membawa kepala Zhao Jian saja. Di mana dia? Yunma terkejut, padahal beberapa saat yang lalu Zhao Jian terbaring di lereng gunung. Kabur. Gerutunya melihat jejak pepohonan yang layu dan itu pasti jejak yang ditinggalkan oleh pemimpin serigala iblis. Tiba-tiba ia merasakan bahaya dari atas kepalanya, kemudian ia menoleh ke atas dan langsung mengerutkan keningnya. Ternyata ia lupa kalau masih ada ratusan kupu-kupu kecil yang belum ia lenyapkan karena tiba-tiba Zhao Jian menyerangnya dengan energi spiritual petir. Boom! 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 Rentetan ledakan terdengar keras, itu berasal dari kupu-kupu kecil yang berterbangan di atas kepalanya. Anggota kelompok bayangan yang mengikuti Yunma hendak melesat ke arah Yunma. Namun, saat merasakan dari ledakan itu ada energi spiritual racun yang sangat kuat, anggota kelompok bayangan itu tidak berani masuk. Air mancur tiba-tiba muncul setinggi puncak gunung, itu menghilangkan energi spiritual racun dari sekitar Yunma. Anggota kelompok bayangan segera menyerahkan pil penawar racun pada Yunma. Sebagai assassin, ia sudah terbiasa berurusan dengan racun. Namun, ia merasa racun yang berasal dari kupu-kupu kecil itu jauh lebih kuat dari racun yang biasa ia gunakan. Senior Ma, sebaiknya senior mencari tabib hebat untuk menghilangkan energi spiritual racun yang telah berbaur dengan darahmu. Aku takut pil penawar yang kuberikan hanya memperlambat penyebaran racun itu saja, kata anggota kelompok bayangan itu. Yunma terkejut mendengarnya, padahal ia langsung melepaskan energi spiritual air untuk menjauhkan asap ungu di sekitarnya. Namun, ia tidak menyangka energi spiritual racun itu masih berhasil masuk ke tubuhnya. Berapa lama lagi sebelum energi spiritual racun ini melemahkan tubuhku? Tanyanya penasaran, lupakan saja. Aku akan mengejar mereka. Dia tidak mau melewatkan kesempatan menangkap Zhao Jian. Selama ada jejak yang ditinggalkan oleh pemimpin serigala iblis maka kesempatan menangkap Zhao Jian masih besar. Anggota kelompok bayangan ingin menyangga ucapan Yunma, tetapi ia telah menghilang dari pandangannya. Sial. Dalam beberapa batang dupa kemungkinan dia akan mati keracunan bila tidak diobati. Ucapnya pelan sembari menghela napas panjang, dia sangat menyayangkan Yunma tidak menanggapi seruannya. Tuan Jian, bertahanlah, kami akan mencarikan tabib mengobati luka dalammu. Seru Violet menangis terseduh-seduh memeluk Zhao Jian. Pemimpin serigala iblis membawa keduanya melarikan diri dari Yunma, dia melesat dengan cepat yang langsung melewati banyak gunung dalam beberapa tarikan napas. Zhao Jian menggelengkan kepala dan mengeluarkan pil penyembuhan dari tas sihirnya, kemudian menelan pil tersebut. Lukaku tidak terlalu parah, beberapa hari lagi pasti akan sembuh, sahut Zhao Jian tersenyum hangat menatap Violet. Berhenti berlari, serigala iblis. Katanya lagi. Ayam jago akan menggantikanmu, dan kamu juga terluka. Lebih baik kamu memulihkan diri saja di dalam tas sihir. Zhao Jian yakin Yunma pasti akan mengejar mereka. Pemimpin serigala iblis langsung berhenti berlari dan ia juga merasa dirinya tidak cocok menjadi tunggangan Zhao Jian karena setiap langkahnya akan membuat rerumputan dan pepohonan menjadi layu. Setelah ayam jago muncul, pemimpin serigala iblis segera masuk ke dalam tas sihir. Namun, Violet menolak masuk ke dalam tas sihir karena khawatir nanti ada yang menyergap Zhao Jian dan ayam jago tidak dapat melindunginya walaupun ada Daji yang bermeditasi di sebelahnya. Zhao Jian tidak dapat menolak keinginan Violet dan terpaksa menyandarkan kepalanya di paha bis kupu-kupu itu sebagai pengganti bantal. Yunma mengerutkan keningnya karena kehilangan jejak pemimpin serigala iblis, dia curiga Zhao Jian mungkin telah mengganti tunggangannya. Uhuk.
Uhuk. Yun Ma memuntahkan seteguk darah lagi. Sial. Sepertinya energi spiritual racun ini semakin menggerogoti organ vital tubuhku, keluhnya. Wajahnya semakin pucat dan ia kemudian menulis pesan menggunakan tinta darahnya sendiri pada robekan jubah putihnya. Dia merasa hidupnya tidak akan lama lagi, tulisan kota Feixian tertulis di kain putih itu. Dia menghela napas panjang, kalau Zhao Jian tidak ditemukan hingga Ye Mo muncul di dinasti Gu Agung, dia takut klan Yun akan mendapatkan murka Ye Mo yang terkenal sangat kejam tersebut. Maafkan aku Tuan Muda. Gumamnya sembari menyandarkan tubuhnya di sebuah batu dan memejamkan matanya. Tak lama berselang, anggota kelompok bayangan yang mengikutinya berhasil menyusulnya. Namun, ia terkejut Yun Ma sudah terbujur kaku bersandar di batu dan ada sebuah potongan kain putih di genggaman tangannya. Sayang sekali. Sosok kuat seperti senior Yun Ma ternyata bisa dikalahkan oleh seorang pemuda yang baru melangkah ke ranah immortal. Kalau kabar ini tersiar maka klan Yun akan malu dan menjadi bahan ejekan klan lain, gumam anggota kelompok bayangan itu. Dia kemudian mengambil tas sihir di pinggang Yun Ma untuk diserahkan nanti pada Yun Mu, kemudian ia membakar tubuh Yun Ma agar tidak ada yang mengetahui tentang kematian tragis yang ia alami. Yun Mu sangat terpukul dengan kematian Yun Ma, dia tidak menyangka paman yang menjadi guru pembimbingnya itu akan kalah melawan Zhao Jian. Kita harus segera ke kota Feixian, Tuan Muda. Seru pria tua lain yang menemaninya datang ke kota ini. Kabarnya Gui Dao milik Yang Mulia Ye Jing sudah sangat dekat dari dinasti Gu Agung. Aku takut dia akan marah bila kita belum juga menangkap Zhao Jian. Bujuk pria tua itu lagi, dia tahu Yun Mu sedang sedih atas kematian Yun Ma. Yun Mu menarik napas dalam-dalam, dia tahu nasib klan Yun tergantung pada apakah klannya dapat menangkap Zhao Jian atau tidak. Bila Ye Mo telah murka, bukan hanya klan Yun yang akan dihabisi, seluruh tumbuhan dan semut pun tak luput akan diserap esensi kehidupannya hingga kering. Suruh semua pendekar klan Yun menuju kota Feixian, kali ini jangan bertindak gegabah lagi. Kita harus menangkapnya dengan mengerahkan kekuatan besar agar dia tidak dapat kabur lagi. Seru Yun Mu mengepal tangannya dan berjalan keluar dari ruangan itu. Pria tua di belakangnya tersenyum, dia mengira Yun Mu akan larut dalam kesedihan karena kematian Yun Ma itu. Namun, ternyata aura yang dipancarkan oleh Yun Mu semakin kuat, mungkin kini ia termotivasi untuk melakukan balas dendam dengan tangan sendiri. Penguasa wilayah kota itu mengerutkan keningnya saat melihat bis bangau putih besar melintas di kotanya. Itu adalah orang-orang klan Yun. Apa yang mereka lakukan di kotaku ini dan mengapa mereka tidak menyapaku? Apakah mereka sedang merencanakan sesuatu yang berbahaya? Gumamnya berspekulasi. Paman Si. Ikuti mereka secara diam-diam dan laporkan padaku bila mereka melakukan sesuatu yang mencurigakan. Dia berkata pada pria tua di sebelahnya. Pria tua itu menganggukkan kepala dan menangkupkan tinju sebelum menghilang menjadi ketiadaan. Apakah kekacauan akan terjadi di dinasti Gu Agung? Semoga saja ramalan bocah Lu Xiaoran itu tidak menjadi kenyataan. Gumamnya menghela napas panjang. Sebulan yang lalu, seluruh patriark klan besar diundang ke istana dinasti Gu Agung dan hanya patriark klan Yun yang tidak muncul di sana. Kemudian pemuda bernama Li Xiaoran yang sepertinya sangat dipercayai oleh kaisar mengatakan dalam beberapa bulan lagi dinasti Gu Agung akan diinvasi oleh Gui Dao asing. Lu Xiaoran juga mengatakan kalau bukan hanya Gui Dao asing itu saja yang akan menjadi ancaman besar bagi dinasti Gu Agung, ada klan yang menjadi kaki tangan asing. Dia tidak mengatakan siapa klan itu, tetapi semua orang langsung curiga itu adalah klan Yun karena mereka tidak diundang dalam pertemuan itu. Episode sebelumnya, melawan kakek legend. Episode berikutnya, pemusnahan klan Yun.
Beast Master. Pemusnahan klan Yun. Ding. Notifikasi dari sistem surgawi menggema di benak Lu Xiaoran. Sudut bibir pemuda yang memiliki pesona yang membuat para wanita ingin bertekuk lutut di hadapannya itu tersenyum lebar. Anda telah memusnahkan 98% kultivator klan Yun. Hadiah kristal bis naga surgawi yang berasal dari zaman kekacauan 1.000.000 tahun yang lalu. Kenapa hanya 98%? Bukankah aku sudah membunuh semua anggota klan Yun? Mungkinkah ada dari mereka yang berada di luar ibu kota sehingga tidak terjangkau oleh sistem surgawi? Gumam Lu Xiaoran memandangi layar virtual di hadapan wajahnya. Penatua Sekte Naga Surgawi dan pendekar World Master Dinasti Gu Agung yang menemaninya dalam misi pemusnahan klan Yun itu keheranan melihat Lu Xiaoran termenung di atas tumpukan mayat-mayat anggota klan Yun. Salah satu penatua Sekte Gunung Naga Surgawi menghela napas panjang dan berkata, walaupun dia adalah jenius bela diri yang hanya muncul sekali dalam 100.000 tahun, hatinya pasti terpukul setelah terpaksa melakukan pembantaian mengerikan ini. Pendekar pria tua yang dikirim oleh Kaisar menemani Lu Xiaoran menghancurkan klan Yun menggelengkan kepala. Bukankah dia yang paling bersemangat dalam pembantaian ini? Bahkan Patriark dan para penatua klan Yu semua mati di tangannya. Dia merinding mengingat kejadian tadi, basis kultivasi Lu Xiaoran hanya ranah immortal. Namun, ia mengalahkan para ranah World Master dengan mudah. Bakat seperti ini hanya ada pada sosok pahlawan legendaris yang dikirim oleh surga untuk menghentikan sebuah era kekacauan. Dia juga bernapas lega. Lu Xiaoran berpihak pada dinasti Gu Agung dan Putri Mahkota yang merupakan murid Sekte Naga Surgawi juga memiliki pemikiran cerdas. Saat pertama kali berjumpa dengan Lu Xiaoran, dia langsung berteman baik dengannya. Hasil pertemanan itu juga sangat menguntungkan tuan putrinya, karena Lu Xiaoran sangat hebat dalam menuntun orang lain. Dengan bimbingan dari Lu Xiaoran, basis kultivasinya meningkat pesat dan kini telah menjadi ranah immortal padahal usianya baru 19 tahun. Setelah invasi Guidao asing berakhir, Kaisar berencana akan menikahkan Lu Xiaoran dengan putrinya walaupun menurut putrinya itu sepertinya Lu Xiaoran memiliki kekasih karena ia sering bergumam mengucapkan nama Jiang Ruo. Saat nama itu disebutkan, maka ekspresi wajah sedih akan terpancar dari wajah Lu Xiaoran. Lu Xiaoran tersenyum menatap para penatua Sekte Naga Surgawi dan pendekar yang dikirim oleh Kaisar. Dia berpura-pura sedih, seperti tidak menginginkan kejadian hari ini terjadi. Nak, kamu tidak perlu sedih begitu. Sudah sewajarnya para pengkhianat dimusnahkan agar tidak menjadi benalu yang menggerogoti dinasti Gu Agung di masa depan. Dunia bela diri itu sangat kejam, kau tidak boleh bersikap lembut pada musuhmu karena bila kau melakukan itu maka sama saja kamu telah menggali kuburmu sendiri. Kata pria tua World Master itu sembari menepuk pundak Lu Xiaoran. Ucapannya itu sangat benar sekali. Siapapun keturunan klan Yun yang hidup pasti akan berusaha keras untuk melakukan balas dendam atas kematian keluarganya. Lu Xiaoran tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun, kemudian ia segera terbang menuju Sekte Naga Surgawi. Para penatua Sekte Naga Surgawi memandang punggungnya yang lambat laun menghilang dari pandangan mereka. Semoga saja kejadian ini tidak berpengaruh buruk terhadap kemajuan kultivasinya. Kata salah satu penatua menghela napas panjang. Namun, setelah Lu Xiaoran kembali ke Sekte Naga Surgawi, dia tertawa terkekeh-kekeh saat memandangi kristal bis naga surgawi di tangannya. Jangan biarkan siapapun mendekati kediamanku, katakan pada mereka kalau aku akan memasuki pengasingan. Seru Lu Xiaoran pada murid Sekte Naga Surgawi yang menjadi pengikut setianya. Mungkinkah senior Xiaoran akan menerobos ke ranah World Master? Sahut gadis cantik terkejut mendengar ucapan Lu Xiaoran,
dia tidak menyangka Lu Xiaoran akan naik ke ranah World Master padahal dia baru beberapa bulan menjadi ranah immortal. Hati sangat senang telah menjadi pengikut setia Lu Xiaoran, padahal awalnya ia ingin menjadi pengikut tuan muda klan besar. Namun, karena putri mahkota dinasti Gu Agung mengikuti Lu Xiaoran maka dirinya dan gadis-gadis lain pun memilih menjadi pengikut Lu Xiaoran. Aku hanya berkultivasi seperti biasanya saja, tidak perlu dramatis begitu. Sahut Lu Xiaoran tersenyum hangat yang membuat detak jantung gadis itu berdegup kencang. Pesona Lu Xiaoran itu membuatnya rela melakukan apa saja demi bocah nakal dari bumi tersebut. Baiklah senior Xiaoran. Semoga meditasi tertutup senior berjalan lancar, kata gadis itu sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Saat dia hendak pergi tiba-tiba ia teringat sesuatu. Ah, senior Xiaoran. Aku lupa mengatakannya, penatua pelataran luar sepertinya menemukan murid yang jenius dan usianya mereka masih belia. Satu memiliki energi spiritual es dan satu memiliki akar spiritual phoenix. Beberapa kelompok murid telah berusaha merekrut mereka, tetapi penatua itu mengusir mereka. Lu Xiaoran tertarik merekrut mereka, tetapi mereka masih terlalu muda dan pikiran mereka pasti hanya bermain-main saja untuk saat ini. Pantau saja, bila ada kelompok murid lain yang mendekati mereka maka usir mereka dan katakan kalau kedua bocah itu milik kita. Seru Lu Xiaoran sembari memperhatikan informasi yang diberikan oleh sistem surgawi. Dia sedikit terkejut, karena bila ia berkultivasi ganda dengan anak yang memiliki akar spiritual phoenix itu maka dia juga akan memiliki akar spiritual phoenix dan untuk anak yang satu lagi akan memicu tumbuhnya akar spiritual es abadi. Ini adalah tangkapan terbesar setelah aku gagal mendapatkan tubuh Yin Jiang Ruo. Hati Lu Xiaoran berbinar-binar. Sayang sekali, putri mahkota dinasti Gu Agung tidak memiliki tubuh spesial walaupun bakat bela dirinya tinggi, pikirnya lagi. Setelah pengikut setianya pergi, Lu Xiaoran memasang formasi sihir yang membuat siapapun yang memaksa masuk ke dalam kediamannya akan berhalusinasi di ruang tak berujung. Sekarang saatnya menerobos ke ranah World Master, gumamnya sembari duduk bersila. Ding! Tiba-tiba notifikasi sistem surgawi muncul dan menampilkan layar virtual di hadapan Lu Xiaoran. Misi spesial telah terpicu. Taklukkan kultivator dunia lain yang akan menginvasi dinasti Gu Agung. Hadiah bila misi berhasil, naik ke dunia tingkat atas, dunia Tianlong. Bila misi gagal, sistem surgawi dihapuskan. Awalnya Lu Xiaoran sangat senang karena akan ke dunia atas, tetapi saat membaca teks bagian bawah, keningnya mengkerut masam, karena sama saja akan menjadikannya sebagai NPC atau penduduk pribumi yang tidak memiliki keistimewaan seperti penyintas dunia lain sepertinya. Mungkinkah karena kami sama-sama berasal dari dunia lain, maka misi ini menjadi misi super hard. Gumam Lu Xiaoran menarik napas dalam-dalam dan mengepal tangannya, dia tidak boleh kalah melawan kultivator dunia lain itu karena dia memiliki sistem surgawi yang memandunya. Ding! Notifikasi sistem surgawi kembali muncul dan menampilkan layar virtual. Kalahkan Zhao Jian, Beastmaster yang menyusup ke dinasti Gu Agung. Hadiah misi, bakat Beastmaster Zhao Jian akan menjadi milik Anda begitu juga dengan semua bisnya yang secara otomatis akan memiliki ikatan kontrak jiwa dengan Anda. Misi gagal, basis kultivasi Anda dihapuskan dan mulai dari awal lagi. Lu Xiaoran mengacungkan jari tengah dan berteriak, kenapa penaltinya mengerikan sekali. Kemarin aku kalah dari brengsek itu karena aku lengah saja. Lu Xiaoran langsung teringat dengan seringai kurang ajar dari Zhao Jian dulu, hatinya langsung terbakar amarah. Lihat saja, aku mencincang tubuhnya dan menjadikannya sebagai makanan babi. Umpatnya. Ah, kenapa aku selalu kesal saat mengingat wajahnya, gumamnya berusaha menenangkan diri dan menarik napas dalam-dalam.
Sesaat kemudian ia telah tenang kembali dan segera bermeditasi agar menerobos ke ranah World Master. Dia sangat yakin akan berhasil menerobos ke ranah World Master karena kristal bis yang ia serap berasal dari bis zaman kekacauan yang mengguncang dunia 1.000.000 tahun yang lalu. Episode sebelumnya. Tak akan kubiarkan kabur. Episode berikutnya. Gempa mengguncang dinasti Gu Agung. Beastmaster. Gempa mengguncang dinasti Gu Agung. Zhao Jian tidak langsung menuju kota Feixian setelah berhasil kabur dari patua ranah World Master yang berusaha melenyapkannya. Dia memulihkan luka-luka yang ia derita dari serangan Yun Ma tersebut. Butuh seminggu hingga kondisi tubuhnya bugar kembali. Saat mendekati kota Feixian, Zhao Jian menyimpan ayam jago ke tas sihirnya. Dia memutuskan berjalan kaki bersama Daji ke dalam kota. Penampilannya sama dengan Daji, mengenakan penutup wajah dan bertopi caping. Keduanya terlihat seperti pendekar misterius, yang satu wanita terlihat anggun dan yang pria seperti pendekar pedang hebat karena ada pedang di punggungnya. Kota Feixian adalah kota besar, ribuan orang keluar masuk di gerbang kota sehingga memasuki kota itu sangat mudah sekali. Tidak ada pemeriksaan identitas di gerbang masuk. Sudah lama kita tidak makan makanan enak, pertama-tama kita cari restoran dan makan sepuasnya. Kalimat itu yang terlintas di mulut Zhao Jian begitu masuk ke dalam kota Feixian. Boom! Boom! Ledakan energi spiritual muncul tak jauh dari mereka. Ranah World Master pria tua dikepung oleh 10 ranah World Master. Itu pertarungan yang tidak seimbang. Zhao Jian berpikir mungkin pria tua itu adalah musuh klan besar. Seseorang pria muda yang mengenakan penutup wajah menabrak Zhao Jian sehingga penutup wajahnya terbuka. Maaf. Kamu. Pemuda itu terkejut melihat Zhao Jian dan tiba-tiba niat membunuh merembes dari tubuhnya. Tuan Muda Yun. Ayo cepat, mereka pasti akan menyadari keberadaanmu. Seseorang pria muda menarik tangan pemuda yang menabrak Zhao Jian itu. Kenapa dia membenciku? Padahal dia yang menabrakku. Gumam Zhao Jian menggelengkan kepala dan mengenakan penutup wajahnya lagi. Cepat serahkan tuan mudamu, Pak Tua. Kaisar telah menurunkan titah penghapusan klan Yun karena menjadi kaki tangan asing. Seru salah satu ranah World Master mencibir pria tua itu. Sudah kukatakan, aku sendirian ke sini dari awal dan kenapa aku ikut dimusnahkan padahal aku cuma berasal dari klan cabang saja. Pria tua itu tampak sedih tak bersedia dihukum mati. Namun, ia juga terlihat seperti sedang mengulur waktu karena tidak mencoba berjuang mati-matian, dia malah selalu berusaha menghindari serangan lawan dan anehnya tidak berusaha kabur. Sepertinya mereka jauh lebih kuat dari pria tua World Master yang melukaiku dulu, gumam Zhao Jian menonton peraturan itu. Namun, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang membuat kota Feixian terguncang hebat, bangunan-bangunan di kota itu rubuh dan suara memekakkan telinga menggema. Apa yang terjadi? Zhao Jian dan semua orang kebingungan dengan fenomena aneh itu, karena suara yang memekakkan telinga itu berasal dari Gui Dao atau bis kura-kura dinasti Gu Agung. Pria tua ranah World Master yang berasal dari klan Yun tiba-tiba tertawa terkekeh-kekeh. Tuan Yemo telah datang, dinasti Gu Agung akan hancur dan esensi kehidupan kalian akan diserap olehnya. Apakah kau sudah gila Yin Han? Mana mungkin dinasti Gu Agung hancur? Pahlawan telah muncul di Sekte Naga Surgawi. Cibir ranah World Master yang mengepungnya. Asal kau tahu, Lu Xiaoran yang melenyapkan semua anggota klan Yun hanyalah ranah immortal. Sekarang kabarnya dia hendak menerobos ke ranah World Master, saat dia berhasil meningkatkan basis kultivasinya maka si Ye Mo itu akan menjadi debu di tangannya. Cibirnya lagi.
Yin Han mengerutkan keningnya dan tidak menyangka ternyata klannya yang merupakan klan besar dengan banyak ranah World Master yang menjadi pondasi mereka akan dimusnahkan oleh pemuda ranah immortal. Mustahil. Pasti ada campur tangan istana dan sekte naga surgawi, kalian hanya mengada-ada saja. Yun Han tidak percaya dengan cibiran mereka. Fluktuasi energi spiritual tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Yun Han memutuskan melakukan serangan bunuh diri setelah tidak merasakan aura tuan mudanya, yang berarti Yun Mu berhasil melarikan diri. Yun Han juga tidak menyangka akan bernasib sial ketika mendatangi kota Feixian ini. Awalnya merasa hanya ingin menangkap Zhao Jian di sini. Namun, tiba-tiba sebuah pesan datang yang mengatakan untuk membawa Yun Mu kabur karena klan Yun telah dimusnahkan. Saat ia akan keluar dari penginapan, tiba-tiba klan yang menguasai kota Feixian mengirim para World Master mereka untuk melenyapkan Yun Han dan tuan mudanya. Maaf tuan muda. Pria tua ini gagal menjagamu, semoga saja Anda dapat melarikan diri dan memulai kehidupan baru. Gumam Yun Han tersenyum hingga tubuhnya meledak. Brengsek kau Yun Han. Umpat salah satu World Master sembari berusaha menghadang ledakan energi spiritual itu agar tidak terdampak pada penduduk yang sudah menderita oleh gempa besar tadi. Patriark klan yang menguasai kota Feixian melempar artefak tingkat tinggi berupa lonceng emas. Alirkan energi spiritual kalian ke lonceng emas ini. Teriak patriark itu. Semua ranah World Master mengalirkan energi spiritual mereka dan tiba-tiba lonceng emas itu membesar, kemudian mendarat di ledakan energi spiritual tubuh Yun Han. Harta yang sangat hebat. Gumam Zhao Jian takjub karena itu meredam sebagian ledakan energi spiritual sehingga dapat meminimalisir korban jiwa penduduk kota Feixian. Sepertinya kita tidak akan dapat makan makanan enak lagi, karena kota ini telah hancur. Seru Zhao Jian dengan ekspresi wajah sedih. Dia ingin membantu mengevakuasi penduduk dengan mengeluarkan bis-bisnya, akan tetapi ia takut itu malah membuatnya dalam masalah. Di langit, ribuan kultivator melayang. Mereka adalah murid-murid sekte lokal yang ditugaskan melakukan evakuasi penduduk yang tertimpa bangunan. Zhao Jian sangat senang dengan kehadiran mereka, yang berarti dia tak perlu ikut melakukan evakuasi penduduk. Aku akan melanjutkan perjalanan saja, kalau ada yang mengenaliku justru itu akan merugikan para penduduk karena pertarungan pasti tidak dapat dilakukan, pikirnya. Ayo Daji. Seru Zhao Jian sembari berjalan menuju gerbang utara. Salah satu ranah World Master menoleh ke arah Daji. Samar-samar ia merasakan kalau esensi matahari meresap ke dalam tubuh Daji. Ranah World Master itu sangat penasaran dengan identitas Daji. Dia hendak terbang mengejarnya, tetapi ia segera mengurungkan niatnya karena mengevakuasi penduduk lebih penting saat ini. Dia juga berpikir mungkin apa yang dikatakan oleh Yun Han benar, sehingga ia juga harus mempersiapkan diri untuk perang besar yang akan segera terjadi. Apalagi Gui Dao dinasti Gu Agung bergemuruh. Entah pertanda apa itu karena hal seperti itu tidak pernah terjadi dalam hidupnya. Episode sebelumnya. Pemusnahan klan Yun. Episode berikutnya. Daji naik ke ranah immortal. Peace Master. Daji naik ke ranah immortal. Tuan Jian. Sepertinya aku akan menerobos ke ranah immortal. Seru Daji merasakan fluktuasi energi spiritual dalam dantiannya. Kita akan mencari gunung yang cocok dijadikan tempat meditasi. Sahut Zhao Jian memperhatikan pegunungan di sekitarnya, sekarang mereka telah menjauh 50 km dari kota Feixian. Gunung yang itu pasti cocok. Dia menunjuk gunung yang paling rendah, karena yakin di sana hanya ada bis tingkat rendah sehingga yang berburu di sana hanya para pendekar berbasis kultivasi rendah. Namun, bila mereka memilih gunung yang tinggi, takutnya di sana ada bis tingkat tinggi yang justru menarik perhatian para kultivator berbasis kultivasi tinggi.
Zhao Jian sudah trauma berurusan dengan para pria tua arogan, dia lebih ingin hidup nyaman dan tidak melakukan pertarungan berdarah lagi. Merpati pesan tiba-tiba hinggap di pundak Zhao Jian. Dia langsung tersenyum, karena ia yakin pesan ini pasti dari Yao Ming. Hanya Yao Ming lah yang memiliki hubungan dekat dengannya di dinasti Gu Agung ini. Zhao Jian mengerutkan keningnya saat membaca pesan yang dikirim oleh Yao Ming. Dia mengatakan kalau Gui Dao asing yang jauh lebih besar dari Gui Dao dinasti Gu Agung telah menabrak sisi kanan dinasti Gu Agung. Dan itulah yang menyebabkan fenomena gempa bumi tersebut dan gemuruh yang memekakkan telinga itu karena Gui Dao dinasti Gu Agung merasa kesakitan, cangkang bagian kanan itu hancur sebagian. Zhao Jian mengerutkan keningnya, awalnya ia berpikir Gui Dao dinasti Gu Agung akan menjadi ancaman bagi kekaisaran Jiang. Namun, sekarang yang terjadi malah Gui Dao asing yang menginvasi dinasti Gu Agung. Yao Ming juga menuliskan, Kaisar dinasti Gu Agung telah mengeluarkan titah untuk mengevakuasi penduduk ke sisi kiri Gui Dao dinasti Gu Agung. Bagian tengah akan dijadikan sebagai benteng pertahanan menahan serbuan para kultivator dari Gui Dao asing itu. Zhao Jian jadi teringat dengan ucapan pria tua, Yun Han, yang mengatakan Ye Mo akan menyerap esensi kehidupan seluruh penduduk dinasti Gu Agung. Zhao Jian berkeringat dingin, sepertinya aku telah memasuki sarang harimau. Apa yang harus kulakukan? Apakah aku kembali saja ke Kekaisaran Jiang, tetapi itu sangat jauh sekali. Ayam jago tidak akan sanggup terbang ke sana, yang ada kami akan dilahap oleh bis hiu ataupun ikan raksasa lainnya. Zhao Jian menghela napas panjang, sepertinya tidak ada cara lain. Dia harus memanfaatkan kekacauan ini untuk meningkatkan basis kultivasinya ke ranah World Master, kemudian mencoba menghentikan konflik ini. Sebagai hakim penegak keadilan, Zhao Jian tidak tega melihat penduduk yang tidak bersalah terdampak oleh konflik para kultivator serakah tersebut. Sinar matahari tiba-tiba redup di sekitar gunung itu karena diserap secara besar-besaran oleh Daji. Dia memasuki fase kritis. Gumam Zhao Jian memperhatikan Daji. Tak lama berselang, Daji akhirnya berhasil menerobos ke ranah immortal. Sudut bibirnya memancarkan senyuman manis menatap Zhao Jian. Tuan, aku berhasil. Daji mengepal tangannya. Sial. Aku tertinggal jauh dari saudari kembarku. Gerutu Hulijing. Penyerapan esensi bulan yang ia lakukan berjalan lambat karena tidak semua malam itu berbulan, kadang-kadang malam gelap gulita atau ditutupi oleh awan yang hendak akan hujan. Jangan sedih saudari. Kan, kami juga masih ranah paramita. Sahut ayam jago menghibur Hulijing. Siapa kau? Aku bukan saudarimu. Gerutu Hulijing yang membuat ayam jago tersenyum masam dan memilih menutup mulutnya rapat-rapat, karena bila gadis rubah itu marah maka tubuhnya akan berubah menjadi patung es. Ara, tidak boleh begitu Hulijing, dia juga saudara kita. Di masa depan, dia mungkin akan merubah takdirnya dengan menjadi bis ayam legendaris yang melindungi kita dari serangan musuh. Sahut Valet tersenyum manis dan membenamkan wajah Hulijing ke dadanya yang empuk tersebut. Zhao Jian menyeka mimisan di hidungnya, setiap kali Valet bereaksi selalu membuat pikiran melayang-layang. Baiklah, jangan berdebat lagi. Sebentar lagi wilayah tengah akan menjadi medan perang, kita akan menyelinap ke sana dan mengumumkan tas sihir dari mayat-mayat kultivator. Yang paling utama adalah mengambil mayat bis milik Beastmaster, kristal bis itu akan membantu kalian meningkatkan basis kultivasi kalian. Setelah Zhao Jian menghentikan candaan mereka. Ayam jago mengepakkan sayapnya, dia yang paling bersemangat karena tidak sabar ingin mencapai ranah World Master dan merubah takdirnya. Dia ingin berevolusi menjadi naga ataupun phoenix sehingga terlihat berwibawa atau menjadi bis yang agung. Sudah 10 hari Lu Xiaoran memasuki meditasi tertutup,
Para pengikut setianya menjaga kediamannya dengan ketat siang dan malam. Mereka tidak ingin asasin dari Gui Dao asing menyelinap ke dalam dan membunuhnya. Lu Xiaoran adalah pahlawan dinasti Gu Agung yang ditunggu-tunggu oleh semua penduduk dinasti Gu Agung. Hanya dialah satu-satunya harapan mereka yang dapat mengusir Ye Mo dan antek-anteknya. Lebih dari setengah penatua Sekte Naga Surgawi tewas di medan perang melawan bawahan Ye Mo. Ratusan ribu murid-murid Sekte Naga Surgawi juga meregang nyawa dikalahkan murid-murid Sekte yang berasal dari Gui Dao asing itu. Bawahan Ye Mo terlalu kuat padahal Ye Mo sendiri belum menunjukkan dirinya di medan perang itu. Dia sepertinya senang melihat keputusasaan yang dirasakan oleh kultivator dinasti Gu Agung. Mereka hanya bertahan di bagian sisi kanan dinasti Gu Agung dan tidak mencoba melewati garis pertahanan tengah yang dibuat oleh pasukan dinasti Gu Agung, bahkan mereka membiarkan kultivator yang melarikan diri dari medan perang. Beberapa penatua Sekte Naga Surgawi menyimpulkan, Ye Mo sedang melakukan tekanan psikologis dan itu terbukti dengan semakin banyaknya kultivator yang tidak berani bertarung melawan bawahan Ye Mo. Dalam situasi kacau seperti ini, dibutuhkan figur seorang pemimpin yang dapat membakar semangat juang para kultivator di dinasti Gu Agung dan sosok yang dapat melakukan itu hanyalah Lu Xiaoran yang sedang berada dalam pengasingan tersebut. Senior Lu Xiaoran akhirnya mencapai ranah World Master. Para murid-murid Sekte Naga Surgawi bersorak gembira. Dari kediaman Lu Xiaoran merembesnya aura ranah World Master. Atap kediamannya tiba-tiba hancur dan sosok yang memiliki pesona aura agung melayang di udara. Jubah emas Sekte Naga Surgawinya berkibar, matanya kemudian terbuka dan sudut bibirnya langsung memancarkan senyuman hangat yang membuat para murid wanita menjerit histeris. Senior Xiaoran, tolong banting aku dan lahirkan anak yang lucu. Senior Xiaoran, tubuh ini akan menjadi penghangat ranjangmu. Lu Xiaoran hanya tersenyum mendengar ucapan aneh murid-murid wanita itu. Dia heran, kenapa ribuan murid berkumpul di sini padahal hal biasa seorang kultivator meningkatkan basis kultivasi mereka. Patriark Sekte Naga Surgawi mengirim suara telepati pada Lu Xiaoran yang memintanya segera datang ke pavilionnya. Terima kasih telah datang kemari dan merayakan berhasilnya aku menerobos ke ranah World Master. Namun, aku harus pergi sekarang karena Patriark memanggilku. Seru Lu Xiaoran yang membuat murid-murid yang sebagian besar murid wanita itu kecewa karena mereka masih ingin berlama-lama dengan Lu Xiaoran. Tak lama berselang, Lu Xiaoran memasuki pavilion utama Sekte Naga Surgawi. Dia heran melihat ekspresi wajah para penatua yang tampak murung dan beberapa wajah lama tidak terlihat lagi termasuk penatua yang mengasuhnya. Episode sebelumnya. Gempa mengguncang dinasti Gu Agung. Episode berikutnya. Panglima Perang Lu Xiaoran. Panglima Perang Lu Xiaoran. Murid Lu Xiaoran menyapa Patriark dan para penatua. Sapa Lu Xiaoran sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat dan membungkukkan sedikit wajahnya. Walaupun ia telah memiliki basis kultivasinya yang sama dengan mereka, dia tetap berusaha rendah hati. Padahal bila ia mau, mudah baginya melenyapkan mereka semua. Namun, ia tidak melakukannya karena masih membutuhkan kekuatan mereka untuk menghadapi dua musuh yang mungkin saja setara dengannya itu. Sebagai antisipasinya, ya. Dia harus tetap rendah hati dan berpura-pura setia dengan Sekte Naga Surgawi. Patriark Sekte Naga Surgawi terlihat gugup, dia sudah mendengar kabar tentang Lu Xiaoran yang melenyapkan klan Yun hanya dengan basis kultivasi ranah immortal. Kini sulit membayangkan kengerian kekuatan yang dimiliki oleh Lu Xiaoran. Mungkin menghancurkan Sekte Naga Surgawi hanya perlu membalikkan telapak tangan saja. Patriark Sekte Naga Surgawi pura-pura batuk dan berkata, kamu tidak perlu menundukkan wajah begitu. Benar. Sahut penatua penegak hukum memaksakan diri untuk tersenyum.
Selamat telah mencapai ranah World Master. Kamu satu-satunya murid yang berhasil mencapai ranah itu dengan usia yang sangat muda. Sekte Naga Surgawi sangat beruntung memiliki murid berbakat seperti kamu, hahaha. Terima kasih atas pujian Penatua. Sahut Lucia Oran tersenyum tipis sembari menangkupkan tinju. Baiklah. Sudahi saja basa-basinya, sela Patriark Sekte Naga Surgawi dengan ekspresi wajah serius. Sebenarnya Kaisar memintamu memimpin semua kultivator di seluruh dinasti Gu Agung. Ramalanmu itu benar-benar menjadi kenyataan. Gui Dao asing telah menabrak sisi kanan dinasti Gu Agung dan mencaplok hampir setengah wilayah kita. Mereka sangat kuat, serangan kita selalu dipatahkan dan kita menderita korban jiwa yang sangat besar. Patriark Sekte Naga Surgawi terlihat sedih saat menceritakannya. Lucia Oran berpura-pura terkejut mendengarnya, dia mengepal tangannya padahal ia sudah tahu dari sistem surgawi tentang apa yang terjadi. Murid ini bersedia dikirim ke garis depan memimpin rekan-rekan seperjuangan. Suara Lucia Oran bergetar saat mengatakannya, air matanya menetes membasahi wajahnya. Aku akan menghancurkan mereka karena telah berani mengusik tanah airku, siapapun mereka itu. Aku tidak akan pernah takut, tangan ini akan berlinang dengan darah mereka. Kata-katanya membuat para penatua terkesan dan darah mereka langsung mendidih, semangat juang mereka telah bangkit kembali. Lucia Oran diam-diam senang dengan reaksi mereka. Dengan bidak ini maka ia yakin berhasil menyelesaikan misi dari sistem surgawi dengan cepat. Dia juga penasaran dengan kekuatan Yemo yang berasal dari dunia lain itu, apakah dia juga memiliki sistem. Dia segera buru-buru mengabaikannya, dia yakin hanya dirinya yang mendapatkan hak istimewa memiliki sistem. Yemo, tunggu aku, kau akan menjadi pintu bagiku membuka jalan menuju dunia atas. Lucia Oran tertawa terkekeh-kekeh dalam benaknya. Setelah itu, Lucia Oran memimpin para penatua dan ratusan ribu murid-murid Sekte Naga Surgawi menuju medan perang melawan bawahan Yemo. Kultivator dari berbagai sekte, klan dan militer dinasti Gu Agung langsung bergabung dengannya. Mereka menjadikan Lucia Oran sebagai panglima besar yang memimpin mereka dan dengan sedikit bualan darinya, semangat juang mereka langsung naik drastis yang membuat bawahan Yemo terkejut. Zhao Jian memasuki kota yang telah ditinggal pergi oleh penduduknya, dia menyelusuri reruntuhan kota yang dulunya sangat megah tersebut. Bis keraputi ia sebarkan untuk mengumpulkan tas sihir dari mayat-mayat yang tergeletak reruntuhan kota itu. Lumayan juga isi tas sihir ini. Zhao Jian tersenyum lebar setelah menghilangkan segel tas sihir itu. Merpati pesan hinggap di pundaknya, dia terkejut murid Sekte Naga Surgawi yang bernama Lucia Oran memimpin semua kultivator di seluruh dinasti Gu Agung berperang melawan bawahan Yemo. Mungkinkah Lucia Oran ini orang yang sama dengan mantan tunangan Ruoer? Zhao Jian menjadi penasaran, apalagi dia telah mengukir prestasi hebat melenyapkan klan Yun hanya dengan basis kultivasi ranah immortal saja, sementara dirinya melawan pria tua saja mengalami kesulitan dan hampir tewas. Zhao Jian menjadi gelisah, kalau dia memang Lucia Oran yang ia pikirkan, maka dia akan menjadi musuhnya, karena ia yakin Lucia Oran pasti dendam padanya. Siapa yang tidak akan dendam, sudah dipaksa untuk melarikan diri. Tunangan cantiknya direbut juga. Dalam cerita dongeng yang ia baca, tokoh utama yang tersakiti begitu, biasanya tiba-tiba mendapat sebuah keberuntungan dan kembali lagi melakukan balas dendam. Sial. Kenapa aku seperti tokoh antagonis yang ditakdirkan menjadi motivasi tokoh utama menjadi kuat? Gerutu Zhao Jian. Ternyata pepatah kuno itu benar. Wanita cantik dapat membuat dunia terguncang, pikirnya lagi. Dengan basis kultivasi sekarang ini, Zhao Jian tidak berani mendekat ke dekat Lucia Oran. Dia memutuskan akan berlatih dan berkultivasi dengan keras di reruntuhan kota ini.
Dia akan memaksa semua bisnya berkultivasi agar energi spiritualnya meningkat, karena saat mereka menerobos maka energi spiritualnya akan meningkat juga. Zhao Jian mengeluarkan seluruh bisnya dari tas sihir. Kalian berkultivasilah dengan keras. Masalah sumber daya, kalian cari sendiri dengan telusuri bekas medan perang ini. Aku tidak peduli bagaimanapun caranya, dalam sebulan kalian harus meningkatkan basis kultivasi kalian 1 tingkat. Bis babi mendongak menatap Zhao Jian, dia menggelengkan kepala. Zhao Jian tahu apa yang ia pikirkan dan segera mengeluarkan niat membunuh. Cit, cit. Gerombolan bis babi itu segera berhamburan ke segala arah. Bis-bis lainnya juga segera berpencar mencari mayat bis dan tanaman herbal di hutan yang sebagian besar telah rusak akibat pertempuran antar kultivator 2 Gui Dao besar tersebut. Tuan Jian. Sebagai generasi kedua, aku diistimewakan, kan? Ayam jago masih berdiri di hadapan Zhao Jian karena gaur atau bis anjing berbulu hitam juga tidak pergi seperti bis yang lain. Zhao Jian yang hendak memejamkan mata mengerutkan keningnya, dia menatap tajam ayam jago. Kau itu sudah ranah paramita, kenapa kamu masih penakut juga? Apa aku sup saja dagingmu itu? Kebetulan sudah lama aku tidak makan enak nih. Tanpa aba-aba, ayam jago telah menghilang di langit. Mungkin ini adalah rekor tertinggi lompatannya. Aku hanya bercanda saja. Dia langsung ketakutan. Zhao Jian menggelengkan kepala melihat tingkah lakunya itu. Hai. Ayam itu selalu melucu, bahkan Tuan Jian menjadi lucu gara-gara dia. Valet tertawa sembari menutup mulutnya. Apa? Zhao Jian mengerutkan keningnya, dia tidak menyangka Valet menganggap dirinya lucu. Ah, wibawaku telah turun. Seharusnya ia mengatakan aku tuan yang tampan dan tegas dalam menegakkan keadilan. Apa aku beralih profesi saja menjadi pelawak? Gumamnya menggelengkan kepala, dia langsung memejamkan mata dan mengabaikan Valet yang masih tertawa. Episode sebelumnya. Daji naik ke ranah immortal. Episode berikutnya. Keberuntungan bis babi.